Jadi kalau suaminya mati, istrinya sedang hamil, tak lama setelah suaminya meninggal dunia, istrinya pun melahirkan anak. Boleh enggak istri ini langsung menikah setelah melahirkan? Jawabannya boleh, karena Nabi menyuruh sahabiah untuk menikah setelah melahirkannya. Jadi Nabi itu telah menyuruh Subai'ah al-Aslamiyah untuk menikah setelah dia melahirkan. Dalam beberapa keterangan ada yang mengatakan bahwasanya kalau dia dicerai oleh suaminya, dalam keadaan hamil, kan tak boleh dalam syariat menceraikan istri dalam keadaan hamil. Setelah dia melahirkan, maka kalau tidak ada perubahan, perceraiannya pun terjadi. Dan tidak menunggu masa iddah lagi. Setelah melahirkan itu berarti dia boleh menikah. Ini bagi ibu-ibu. Begitu juga suaminya ketika meninggal dunia, setelah melahirkan, dia boleh langsung menikah. Karena dia sudah tidak punya iddah lagi. Sudah habis suaminya. Masa iddah itu masa menunggu apakah ada isinya bersama suami ataupun tidak. Jadi berkabungnya bagi wanita ketika ditinggal suaminya paling lama 4 bulan 10 hari. Setelah itu tak boleh lagi berkabung. Jadi kalau ada lagi orang yang masih berkabung setelah 4 bulan 10 hari, maka dia telah menyakiti jenazah, telah menyakiti orang yang meninggal dunia. Dan kita bukan tidak boleh bersedih. Kita boleh bersedih. Dalam syariat itu Nabi SAW pernah bersedih ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifil Qain wa kana zi'ran li Ibrahim alaihi salam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dhalika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi faja'alat 'aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa anta ya Rasulullah faqala ya ibn Auf innaha rahmatun thumma atba'aha bi ukhra faqala sallallahu alaihi wasallam innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Saif Al-Qain yang istrinya telah mengasuh dan menyusui Ibrahim. Lalu Rasulullah mengambil Ibrahim dan menciumnya. Setelah itu, pada kesempatan yang lain kami berkunjung lagi, sedangkan Ibrahim telah meninggal dunia. Hal ini, perkara ini menyebabkan kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat, tangisan, tanda kasih sayang. Kemudian Nabi melanjutkan, kedua mata itu boleh mencucurkan air mata. Ketika bersedih, kedua mata ini boleh mencucurkan air mata. Hati boleh bersedih. Hanya kita tidak boleh
mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersedih, hati kita juga sedih, mata mengalir air matanya, maka mulut ini harus dijaga. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, menyalahkan macam-macam lah. Karena kematian itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menyalah-nyalahkan. Jadi kalau kita sedih, menangis, hati kita pun sedih, malah pula kita sama dokter. Inilah dokter nih, anak aku pula dijadikan bahan praktek, kan? Malah macam itu, ataupun disalahkan pula dengan orang lain. Yang seperti itu tidak boleh, karena itu menyalahi syariat. Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lari dari itu. Dan manusia wajar memiliki kesalahan, kesilapan, wajar. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, sebagai akibatnya bukan kita saja yang susah. Kita telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yang menyebabkan jenazah pun semakin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita, jenazah itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat yang lain disebutkan kedua mata, kata Nabi, boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih. Janganlah sampai mulut kita mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyampaikan bahwasanya kami merasa sedih karena berpisah dengan Ibrahim. Nabi itu merasa sedih karena Ibrahim telah wafat, anaknya Nabi SAW telah wafat. Jadi Nabi sedih, dan kesedihan yang seperti itu diperbolehkan dalam syariat. Bersedih yang seperti itu dengan syarat mulut jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW telah sampaikan bahwasanya laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bi da'watil jahiliyah. Kata Nabi, bukan termasuk umat aku, bukan termasuk dalam golongan kami, kata Nabi, orang yang ketika ditimpa kesusahan ataupun mati anaknya, ataupun mati suaminya atau istrinya mati, atau ya siapa yang meninggal dunia, kemudian dia melakukan, umpamanya dia merobek-robek saku baju sambil meronta-ronta, sampai koyak-koyak saku bajunya. Kemudian pipinya pun ditampo-tampo dengan dia, ataupun dia mengatakan ataupun menyeru sesuatu yang bahasanya itu meratap atas kematian seseorang. Jadi meratap-ratap, kemudian menyobek-nyobek baju ataupun menampar-menampar pipi. Kata Nabi SAW, orang yang seperti itu bukan golongan kami. Jadi bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan yang seperti itu menyebabkan orang ini keluar dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mendapatkan musibah, mesti ingat-ingat, boleh kita bersedih, tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Menampar-nampar pipi, membanting-banting, lempo-lempo, bagang, magah-magah, macam tak terima pula dia. Karena ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tak terima pula dia. Yang macam ini jangan sampai terjadi, karena akan menyebabkan kita keluar dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Ini kesedihan yang seperti ini tidak boleh. Ini berlarut-larut namanya. Sudah melampaui batas yang macam ini, tak boleh. Kemudian apa untungnya
kalau kita menyembunyikan kesedihan kita. Kan ada orang nampaknya macam tak sedih aja dia kan. Anaknya mati macam ketawa-ketawa, istrinya mati macam suko aja dia. Apa untungnya